Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kita berjumpa lagi bersama channel Eric Wiro. Kali ini kita akan membahas pijat refleksi untuk sariawan ya teman-teman ya. Di sini kita langsung aja, nggak usah pakai lama teman-teman. Jadi sebelum kita melakukan pemijatan, maka kita melakukan yang namanya stretching teman-teman ya. Dimana stretching ini adalah kita melemaskan otot-otot yang ada di bagian telapak bawah maupun yang ada di bagian punggung atau sekitar dekat mata kaki juga. Nah, fungsinya ini adalah untuk agar pada saat kita melakukan pemijatan refleksi ini kita mengharapkan hasil yang maksimal. Jadi banyak kotoran-kotoran yang tersumbat itu bisa atau menyumbat itu bisa terbuang ya. Maka kadang-kadang kita juga menemukan kenapa harus kita stretching ini, karena kadang-kadang telapak kaki itu mengalami yang namanya penebalan ya. Nah, yang disebut kadang-kadang kita nyebutnya kapalan. Oke. Nah, lakukan stretching ini selama 2 menit sampai 5 menit. Nah, setelah itu kita balurkan dengan hand body atau minyak kelapa atau minyak olive oil atau minyak urut ya di bagian bawah telapak maupun yang di bagian punggung telapak di atas. Nah, maksudnya apa? Itu supaya pada saat nanti kita melakukan pemijatan itu tidak lecet ya teman-teman ya pada saat dilakukan pemijatan ya. Karena terkadang kan pemijatannya itu dilakukannya dengan bantuan tongkat pijat ya. Oke. Untuk pijat sariawan kali ini seperti biasa di video-video saya sebelumnya kita tentukan 3 titik pertama agar nanti maksimal hasilnya ya. Yang pertama itu adalah ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Untuk tentukan itu kita pertama seperti di video saya sebelumnya kita raba di sini. Nah, ini ada tulang ya di sini ya. Begitu kita raba nih ketemu tulang. Ini sebegini teman-teman. Sebegini aja teman-teman. Ya. Nah, ini posisinya antara telunjuk dengan jari tengah teman-teman. Nah, ini posisinya di sini teman-teman ya. Nah, kurang lebih di sini teman-teman ya. Nah, ini ginjal yang mana nanti dia akan fungsinya untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam darah ya setelah dilakukan pemijatan. Nah, ini saluran kencing teman-teman. Biasanya saya gampang aja begini ya. Ini sejajar dengan ini ya teman-teman ya, antara jempol dengan telunjuk. Nah, nanti untuk jelasnya teman-teman bisa download itu gambar-gambarnya, gambar titik area untuk untuk refleksi. Oke, 3 titik pertama ini adalah titik yang paling paling penting ya berdasarkan pengalaman saya dan pengetahuan saya mengenai pijat refleksi ini. Karena kenapa? Pada saat nanti setelah kita melakukan pijat refleksi keseluruhan, maka 3 organ inilah yang sangat benar-benar berfungsi untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam darah kita atau yang menyebabkan penyumbatan di jalur darah nanti yang kita pijat ya. Oke. Nah, yang untuk teknik pemijatannya kita bisa seperti ini ya teman-teman ya. Bisa seperti ini atau bisa juga dengan telunjuk ya kalau memang kuat telunjuknya. Bisa juga dengan ini teman-teman, kita pencet begini. Tetapi hal yang pertama sebelum memijat adalah kita kasih hand body ya, hand body setiap titiknya ini. Setiap kita memijat titik tertentu kita kasih hand body. Dan tekanan untuk pijatnya ini kurang lebih 1 sampai 2 kilo. Jadi untuk menentukannya teman-teman bisa pijat di timbangan. Nah, ukur 1 sampai 2 kilo ya, kurang lebih ya segitu. Nah, untuk lamanya itu bisa kurang lebih antara 5 sampai 10 menit. Jadi tergantung penyakitnya. Kalau penyakitnya termasuk penyakit keras bisa sampai 10 menit. Bagusnya saya sarankan. Nah, setelah 3 titik ini, maka yang harus kita pijat itu adalah daerah kelenjar bawah otak teman-teman. Kenapa? Karena kelenjar bawah otak ini berkaitan dengan sistem metabolisme tubuh kita yang memang sudah diatur oleh kelenjar tiroid ya. Nah, ini di sini teman-teman. Posisinya adanya di sini.
Nah, ini fungsinya sangat vital, kelenjar bawah otak ini. Walaupun dia kecil ya di dalam otak ya, tapi dia fungsinya sangat vital. Nah, setelah ini, maka yang kita pijat adalah daerah metabolisme. Yang pertama itu adalah lambung, teman-teman ya. Lambung kita pijat. Nah, ini lambung. Oke. Ini refleksi lambung. Jadi dia fungsinya untuk mengeluarkan asam lambung yang berlebihan yang ada di tubuh kita. Nah, biasanya kalau sariawan itu asam lambungnya juga sangat tinggi. Jadi kita harus pijat melalui seperti ini, teman-teman. Nah, kalau misalkan ini biasanya nih kalau di titik refleksi, kalau misalkan ada penyakitnya atau ada kotorannya, dia terasa seperti ada kayak pasir-pasirnya di dalamnya, atau seperti urat-urat yang ngerengkel ya kalau orang Jawa ya bilangnya ya. Nah, itu seperti itu, teman-teman. Maka kita harus hancurin atau kita luruhkan agar itu bisa berjalan. Nah, kalau misalkan pada saat diluruhkan atau dipijat itu, dia biasanya rasanya sakit, nyeri ya, teman-teman ya. Oke. Nah, setelah dari lambung ini, maka kita ke usus 12 jari. Usus 12 jari itu adanya di sini, teman-teman, persis di bawahnya. Nah, dia ini fungsinya untuk mengeluarkan, jadi sejajar dengan dengan ini ya. Usus 12 jari ya. Jadi sejajar dengan ginjal ya, teman-teman ya. Nah, ini usus 12 jari ini dia fungsinya salah satunya adalah mengeluarkan angin yang ada atau asam lambung yang ada di dalam lambung. Jadi dikeluarkan itu, jadi supaya itu jadi netral lagi. Oke. Kemudian yang kita pijat adalah jadi setelah usus 12 jari ini, kita ke usus usus besar transversus ya. Usus besar transversus itu adanya di persis di bawah lambung, teman-teman ya. Usus besar transversus. Jadi karena sariawan itu berkaitan dengan fungsi lambung, fungsi pencernaan yang juga tidak baik ya. Nah, ini dari sini, teman-teman nih. Nah, ini kurang lebih gini, teman-teman. Nah, ini melintang begini ya. Nah, ini kita pijat aja dari sini sampai sini. Pokoknya pijat aja, nanti ikutin gambarnya ya. Nah, kemudian juga usus besar transversus yang ada di kanan juga nanti bisa kita pijat juga. Jadi di sini juga ada usus besar turun, teman-teman. Nah, ini ada usus besar turun. Jadi gini ya, teman-teman ya. Nah, ini usus besar turun ya. Ini sampai di daerah dekat lutut nih usus besarnya. Nah, oke. Nah, ini kita pijat juga usus besar ini. Terus juga rektum dan anus ya, teman-teman ya. Rektum dan anus itu jadi begini, teman-teman. Nah, ini di sini ya, sama di sini nih, teman-teman, areanya. Nah, jadi nih usus besar transversus, usus besar descendant atau usus turun ya. Terus dia di sini ada ada rektum ya. Ya, kita pijat aja semua terus di sini, kita urut-urutin. Jadi jangan diginiin ya, tapi kita pijat. Memang kita pijat ini. Jadi kita urut aja. Jadi nanti bila mana ada titik yang nyeri di sebelah mananya, nah itu adalah titik yang ibaratnya kemungkinan besar adalah titik yang memang mengalami penyumbatan ya. Nah, itu kita luruhkan aja. Ini rektum dan ini anus. Nah, biasanya kalau misalkan sariawan itu juga dipengaruhi oleh panas dalam ya, dari faktor makanan. Makanya kenapa harus dipijat dipijat rektum dan anusnya ini agar bisa keluar untuk BAB supaya cepat. Nah, kalau udah BAB tuh biasanya tuh itunya panasnya udah turun tuh langsung tuh. Nah, oke. Nah, setelah itu kita pijat untuk yang di daerah kaki kanan. Cuman
setelah usus ini dulu, nanti saya akan jelaskan yang di kaki kanan. Kita pijat titik refleksi getah bening ya. Nah, jadi antara tulang jempol dengan tulang telunjuk ini, kalau ini pertemuannya ada kayak segitiga gitu teman-teman. Jadi begini teman-teman. Nah tuh kayak gini. Nah kayak segitiga gini, maka ini kita pijat. Jangan lupa setiap titik yang kita mau pijat selalu gunakan hand body, tekanannya 1-2 kilo, kemudian juga 5-10 menit teman-teman. Terutama untuk pemakaian hand bodinya teman-teman ya, atau minyak olive oilnya, atau minyak kelapa, atau minyak urutnya, supaya ini tidak lecet, apalagi emang bagian sini ya. Nah kenapa ini di sini, ini adalah kelenjar getah bening bagian dada ya, di sini ya. Kita pijat juga di sini juga, terus ada juga kelenjar getah bening naik di bagian perut ya. Ini ada posisinya di sini ya, di depan ini ya. Nah di sini di dekat dekat mata kaki ya, bisa kan kita pijat begini. Nah ini kita mentok. Nah ini di sini dia, ini ada yang cekung di sini. Kemudian juga kelenjar getah bening bagian bagian atas, kemudian juga bagian bawah bagian atas samping ya teman-teman ya. Nah ini pijat mengarah ke jantung, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas semuanya. Ini juga tekanannya 1-2 kilo, itunya 5-10 menit ya. Oke. Nah bila mana ini sudah teman-teman lakukan ya, maka teman-teman bisa beralih ke kaki kanan ya. Nah untuk di kaki kanan tadi ada usus besar yang namanya usus besar naik ya. Tadi kan ini usus besar turun ya. Nah usus besar turun. Nah di sini ada usus besar naik. Jadi saya akan jelaskan ya. Nah kita tentukan dulu titik ginjalnya ya teman-teman ya. Nah ini titik ginjal. Untuk usus besar naik dan transversus di sini teman-teman. Ini usus besar transversusnya ya. Begini teman-teman ya. Nah ini kurang lebih begini teman-teman. Jadi ini usus besar usus besar naik. Nah yang ini usus besar transversus yang tadinya nyambung ke kaki kiri tadi ya. Nah usus besar naiknya ini kita pijat teman-teman di sini. Sama seperti pada saat kita pijat kiri, untuk di usus kita urut aja pijatannya. Nah biasanya nih kalau pakai tongkat kayu nih ketahuan nih sakit atau enggaknya nih. Kalau pakai jari biasanya dia nggak terlalu itu, karena titik sarafnya ini ada jauh di dalam ya, agak dalam nih, nggak dekat-dekat permukaan kulit. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini transversusnya kita pijat juga, usus naiknya juga yang sisi sini, ini usus naik kita pijat juga. Nah untuk yang lain-lainnya sama semuanya ya teman-teman ya, dari ginjal, saluran kencing, kandung kencing, terus juga kelenjar bawah otak, terus juga lambung, usus 12 jari, usus besar transversus, usus besar descendant dan usus besar ascendant, usus kecil dan rektum dan anus ya teman-teman ya. Nah untuk untuk usus kecil ini kita di sini teman-teman nih posisinya adanya. Nah teman-teman ntar bisa pijat di sini, daerah sini nih. Jadi semua usus itu teman-teman pijat aja semuanya untuk penyakit pijat refleksi, untuk penyakit sariawan ya. Bagi teman-teman yang sedang mengalami sariawan selama pengobatan refleksi ini, teman-teman juga kalau bisa minum ramuan-ramuan yang berdasarkan herbal ya dan vitamin ya. Itu seperti asem ya, buah asem ya, terus sari apel, tomat, sirsak, belimbing, terus juga minum vitamin C yang cukup teman-teman ya. Terus juga jaga makan dari daging yang pedas-pedas dan minuman yang minuman dingin ya. Nah hal-hal seperti itu, minuman panas dan dingin itu tolong dihindari dulu agar bisa cepat proses penyembuhannya. Nah biasanya setelah dipijat ini akan mengalami, misalkan kalau melalui pembuangannya melalui air seni, itu biasanya air kencingnya agak berbau, kemudian juga dia
berwarna keruh ya, kekeruhan, agak keruh biasanya. Terus juga berwarna kecoklatan ya, tidak bening putih bening gitu ya. Nah kalau untuk lewat BAB dia biasanya tinjanya itu kotorannya tuh keluar lewat tinja itu, dan tinjanya agak lengket ya, lebih lengket daripada biasanya. Kemudian kalau misalkan lewat kulit, dia biasanya keluar ruam-ruam ya di kulit ya, ruam atau borok-borok kecil, bisa di paha, kebanyakan melalui di daerah paha itu. Kemudian pada saat setelah pemijatan itu biasanya mengalami kenaikan suhu badan, itu adalah wajar, tapi hanya beberapa jam aja. Jadi setelah dipijat minumnya air hangat atau air putih biasa aja dulu ya, jangan hangat ya, karena ini kan sariawan ya. Jadi supaya mempercepat pengeluaran kotorannya, dan kalau bisa minumnya agak manis sedikit juga boleh, karena pada saat dipijat biasanya orang yang dipijat itu lemas. Oke teman-teman, sampai sini saja penjelasan mengenai pijat refleksi untuk sariawan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Bila mana video ini bermanfaat, silahkan teman-teman subscribe, like, dan komen, dan juga share agar channel ini makin berkembang ke depannya. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai habis. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.